بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Miftahi wa rahmatillah adada wa fa'ilillah salatan wa salaman daimin mutadalimain bidawami wa billah ma'wa'adu. Hadirin rahimahullah, mari sama kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kembali kita membaca surah Al-Fatihah, kita niatkan untuk guru-guru kita yang telah wafat, orang-orang tua kita, kerabat kita, dan seluruh pengarang kitabnya kita baca di masjid kita tercinta ini, dan juga kita minta dengan berkat surah Al-Fatihah Allah berikan kita ketetapan iman, kesehatan iman, dan juga kemantapan iman. Amin. Al-Fatihah alladhi yafutuh wa lahum qarusuh wa tallahi nasuh wa salatul jasad wa ruh wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi lana wa walidina amin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita pada bacaan kita yang memang telah kita lakukan beberapa pekan yang lalu, masih membahas mengenai qa'idul qalbi, yakni bentuk-bentuk daripada ketaatan hati. Kalau pada beberapa pekan yang lalu kita membahas di antara bentuk dari ketaatan hati adalah as-sabru 'alal bala, as-sabru 'alal amrad, ya, dan juga kita membahas mengenai ta'zimu sya'airillah, ya, mengagungkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu dengan saudara kita yang memang baru selesai melaksanakan ibadah haji. Ya, semoga Allah jadikan hajinya hajjan mabrurah, ya, wa sa'yan masykurah, wa tarban maghfurah, wa tijaratan tabur. Nah, haji ini adalah bagian daripada sya'airillah, ya, bagian daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka itu juga bagian daripada kita melakukan ketaatan haji, ya, karena itu bagian daripada mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi kita yang belum, ya, maka tidaklah kita terus meminta kepada Allah agar kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dulu, ya, ada orang pergi haji di tradisi Betawi itu yang pergi haji satu, yang ngantor tuh bisa satu bus gitu. Satu bus yang ngantor ke Pondok Gede. Saya ngalamin, Bapak Ibu sekalian, masih kecil, apa yang kita di pinggir jalan tuh di Pondok Gede itu. Ya, kenapa? Karena kita bergembira ada seorang kita pergi haji. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu, di situ ada niatan dari orang-orang yang mengantarnya. Semoga saat ini saya ngantar, tahun depan saya diantar.
Nah, gitu. Kapan tahu saya ya diantar. Nah itu adalah satu bentuk optimisme ya, di mana mengantarnya orang ya untuk melaksanakan haji ke bandara kalau umroh atau ke Pondok Gede dengan niatan bergembira atas saudaranya, insya Allah tuh orang-orang yang kayak itu tuh akan disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata orang Betawi mau nyari berkahnya sama orang yang pergi haji, apalagi orang baru pulang haji ya, orang yang baru pulang haji itu ya insya Allah doanya makbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nanti ya ada sesi kita minta saudara kita yang baru pulang haji mendoakan kita. Ya, jadi kalau memang ada orang pulang haji kita disunahkan menjenguknya dan minta doa. Minta doa, bukan minta oleh-oleh Bapak Ibu, minta doa. Minta doa karena apa? Karena baru pulang daripada tanah haram, tanah yang suci, yang mana di dalam Mekah dan Madinah dilipat gandakan amalan-amalan ibadah yang itu tidak ada selain di Mekah dan Madinah. Ya, jadi mudah-mudahan ya, alhamdulillah hari ini ada saudara kita bisa mudah-mudahan nanti bisa berangkat ke sana, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Di antara ketaatan hati adalah wazifatu birizqi minallah ta'ala ya. Di antara ketaatan hati yang berikutnya adalah wazifatu birizqi minallah ta'ala, yakni percaya akan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita ya. Percaya dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan bersama kita. Wa qala Nasr as-Samarqandi fi Tadribul Ghafilin an Ali bin Abi Thalib qala, dikatakan oleh Nasr as-Samarqandi dalam kitab beliau Tadribul Ghafilin daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, bahwa beliau berkata, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Iwamul Islami bi arba'ati arkani, bahwa tiang ya, atau fondasi daripada agama Islam itu ada 4 rukun. Yang pertama adalah al-yakin, yakin, wal 'adlu. Yang kedua adalah bersikap adil, wasabru, dan yang keempat adalah sabar, wal jihadu, dan yang ketiga adalah ketiga adalah asabru, wal jihadu, yang keempat adalah jihad. Jadi kuatnya agama seseorang, kuatnya keislaman seseorang yang ada pada dirinya itu sangat dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama keyakinannya, kemudian yang kedua adalah sifat adil, dan yang ketiga adalah sabar, dan yang keempat adalah al-jihad. Nah, al-hukama fasahu hadhihi al-asya'i al-arba'ah. Nah, para hukama, orang-orang yang memang ahli ilmu, itu menafsirkan akan 4 macam ini ya. Waqalu, dan mereka atau beliau berkata, al-yaqinu huwa ala wajhaini. Dan yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama dari 4 hal yang perlu dan ini menjadi penguat akan keislaman seseorang adalah al-yaqin. Dan ulama-ulama membagi bahwa al-yaqinu ala wajhaini, bahwa keyakinan itu terbagi menjadi 2 aspek. Yang pertama, ahaduhuma annahu ya'malu lillahi khalisan, bahwasanya ketika dia beramal ya, maka amal yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu ya. Jadi apa yang dia perbuat lillahi ta'ala, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti itu maknanya dia yakin akan Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Dan orang yang yakin akan Allah Subhanahu wa taala la yatlubu bihi audud dunya wa la ridal makhluqin. Ya, orang yang yakin kepada Allah sehingga dalam amal-amalnya itu dia lakukan hanya untuk Allah semata, maka orang-orang yang seperti ini tidaklah dia menuntut akan hak-hak duniawi, ya, wala ridal makhluqin, dan dia tidak butuh akan keridhaan para makhluk. Yang bahasa kita sekarang ini kita kenal dengan validasi dari orang lain. Kalau orang yang melakukan satu ibadah sudah kuat keyakinannya, maka orientasi yang dia lakukan hanyalah untuk Allah SWT. Dia tidak butuh validasi dari orang lain. Ya, dia tidak butuh keridhaan dalam arti tidak butuh diakui, ya, atau dilihat oleh orang lain, atau untuk dipuji oleh orang lain. Gitu ya. Nah ini dia pertama. Orang keder aja. Yakin dalam aspek yang Sendiri pertama. sih bagus Ya. Wasani sendiri. ayyakuna mu'minan biwa'dillahi. Nggak ngerti. Ya, wa huwa ar-rizqu. Ya. Yang kedua adalah selain dia mengikhlaskan apa yang dia lakukan, dia murnikan hanya untuk Allah. Nah, yang kedua adalah hendaknya dia mempercayai akan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu di antara janji Allah? Adalah rezeki Bapak Ibu. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi dalam ayat itu kan konteksnya ketakwaan. Ya, karena rezeki itu sudah Allah pasti berikan kepada setiap manusia, maka yang perlu kita tingkatkan adalah ketakwaan. Ya, maka nanti ketika ketakwaan kita sudah lakukan, pintu-pintu rezeki insya Allah akan terbuka dengan sendirinya. Ya, tetapi tidak menafikan ikhtiar, Bapak Ibu. Gitu. Dan yakin yang di sini dikatakan oleh ulama adalah setiap diri kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada kita. Ya. Lalu yang kedua al-'adlu. Ya. Yang kedua adalah al-'adlu. Wa huwa 'ala wajhaini. Begitu pula dengan adil, ulama menjelaskan bahwa adil itu ada dua bentuk, ya. Ada dua macam. Yang pertama adalah annahu law kana 'alaihi haqqun yu'addihi qabla shalah. Ya. Jadi yang disebut dengan adil adalah menurut pendapat para ulama di sini, hendaklah dia melakukan, ya, apa yang memang menjadi, ya, kalau seandainya dia mempunyai kewajiban, maka hendaklah dia lakukan itu sebelum dia diminta, gitu. Dan adil juga maknanya kalau ada orang lain punya hak yang ada pada dirinya, hendaklah dia tunaikan hak orang lain yang ada pada dirinya sebelum orang lain itu minta sama dirinya, gitu. Contoh misalnya, ya, kita diamanahkan untuk misalnya menjadi bendahara, gitu. Lalu ada hak orang yang memang kerja itu untuk dikasih upahnya, ya, atau gajinya, gitu ya. Nah, nggak boleh tuh kita menunda-nunda hak orang yang ada pada diri kita. Kalau perlu, sebelum dia minta haknya, sampaikan dulu, ya, jangan sampai nunggu kita diminta sama orang. Dan itu namanya adil, kata ulama. Jadi menunaikan, ya, hak orang lain yang ada pada diri kita, ya, sebelum orang itu minta sama kita. Gitu. Ya, kadang-kadang ada orang yang memang nahan-nahan hak orang. Jangan, ya, jangan kita khawatir, ya, kita tidak
apa panjang umur, ada orang lain ada sama kita. Ya, maka yang dikatakan adil ini adalah dia menunaikan atau memberikan hak orang lain yang ada pada dirinya sebelum diminta sama orang tersebut. Itu definisi yang pertama menurut al-hukama. Ya. Nah, wasani. Nah, yang kedua definisi adil di sini adalah idza kana lahu ala ghairihi haqqun yarfuqu bi talabihi. Nah, makna adil yang kedua ini berbeda dengan yang tadi. Kalau seandainya ada hak kita sama orang lain, maka hendaklah orang itu yang fuku. Ya, yang fuku ini dia membuat kasih sayang, artinya tidak terlalu banyak untuk memintanya. Gitu. Jadi kalau adil yang pertama, kalau ada hak orang lain sama kita, segerakan kita tunaikan hak orang itu sebelum dia minta. Nah, yang kedua, kebalikannya, kalau ada hak kita sama orang, ya sudah, ya kita ini yang fuku, maknanya yang lembutlah, jangan kita keras kepadanya menuntutnya. So, ya, bahasa sederhananya, ya lebih baik, ya bukan lebih baik ya, artinya ya lebih bijak kita itu adalah kalau ada hak kita sama orang lain, kita juga jangan ngegas-ngegas banget gitu. Ya kalem-kalem aja, ya minta ya sekedar kita minta, tapi juga jangan kita itu terlalu ngegas sampai akhirnya emosi. Nah itu adil yang kedua. Dan kalau ada hak orang lain sama kita segera itu. Ya, tapi kalau ada hak kita sama orang lain, ya kita boleh menuntutnya, tetapi dengan penuh rasa kasih dan sayang, tidak perlu sampai kita tuntut dengan cara kekerasan. Itu mana adil menurut al-hukama. Ya, karena adil mempunyai dua bentuk. Dan kemudian wasabru ala wajhaini akal umumah, begitu pula sabar ya Bapak Ibu. Kesabaran juga punya dua bentuk, punya dua bentuk. Yang pertama adalah ada itu ada ayyasbira ala ada'i fara'idil jannah. Yang pertama adalah kesabaran ketika kita menjalankan akan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yakni bentuk faraid, ya, fardhu. Dalam ibadah itu berat ujiannya Bapak Ibu. Ya, untuk hadir sholat subuh masjid aja itu jangan dipikir gampang. Ya, tidak mudah. Ya, begitu pula ya pelaksanaan ibadah haji itu karena di Indonesia berapa puluh tahun mungkin itu, ya itu juga harus menuntut kita dalam melaksanakan ibadah dengan penuh kesabaran. Ya, puasa kita, bagaimana puasa kita diuji. Mungkin kemarin ya kita puasa Asyura, ya kita puasa Sunnah Taswa. Itu kan normal, tidak semua orang melaksanakan itu. Kita di tempat kerja, di sekolah, ataupun di tempat-tempat aktivitas kita, itu ujiannya banyak, gitu ya. Jadi yang namanya ibadah itu pasti ada ujiannya Bapak Ibu. Ya, pernikahan itu pun ujian. Ya, artinya di dalam pernikahan kita itu pasti ada ujian. Ya, walaupun setiap hal yang kita lakukan di dalamnya adalah ibadah juga, tetapi tidak menutup adanya ujian di sana. Maka sabar dalam hal ini, ulama mengatakan pandangan yang pertama tentang sabar itu adalah sabar dengan hal-hal yang ada dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, yang kedua adalah ayyasbiru ala ma nahahu anhu. Nah, sama ketika melakukan ketaatan juga dituntut dengan kesabaran. Dan ketika kita mencegah diri kita daripada perbuatan maksiat pun, itu juga menuntut kesabaran. Ya. Ya. Apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun menuntut kesabaran. Ya.
Kalau kita misalnya Bapak Ibu sakit, ada pantangan-pantangan yang nggak boleh kita makan gitu ya. Ya, misalnya kita nggak boleh makan durian gitu. Padahal kita demen banget sama durian gitu ya. Nyolek. Ada orang nyolek aja gitu, wah sepukat itu, sepukat misalnya gitu ya. Bisa gitu. Tapi ada orang makan durian depan kita sabar untuk tidak makan. Ya, walaupun kita cuma kilang-kilang doang ya ngeliatinnya gitu ya. Tapi kita tuntut diri kita untuk sabar, kuat ya. Sabar itu nanti alhamdulillah ya, menahan ya. Tidak menahan, tidak makan. Begitu pula ketika ada orang lain atau ketika ada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syariat agama kita, untuk kita tidak melakukannya juga bentuk kesabaran. Ya, itu adalah asal ala ma Allah taala. Kemudian yang keempat adalah jihad. Nah, atau perjuangan. Ya, itu pun terbagi menjadi dua Bapak Ibu. Ya, Gimana? yang pertama adalah annahu la taqfalu an aduwika wa huwa syaitan. Nah, jadi bermujahadah, berjihad. Ya. Yang pertama adalah hendaklah kita tidak lalai terhadap musuh kita. Ya. Jangan lalai kita sama musuh. Nah, yang menjadi pertanyaan, musuh kita itu siapa? Wahwa asyaitan. Gitu. Musuh kita ini siapa Bapak Ibu? Maka makna jihad adalah ya, tidaklah kita lalai atau lemah daripada musuh kita, yakni syaitan. Ya, fa'inaka in ghafalta anhu lam yaghfal anka. Nah, kalau seandainya kita lalai, ya, kita lalai daripada musuh kita, dan musuh kita itu gak akan pernah lalai pada kita. Kalau seandainya kita lalai, syaitan itu gak pernah lalai sama kita Bapak Ibu. Maka di sini dikasih ta'abir ya, bahwa kadhibi, setan itu seperti serigala Bapak Ibu. Ya. Idza waqa'a fil ghanam, yang sedang mengintai seekor kambing atau domba. Ya. Jadi kita ini dombanya diibaratkan. Setan itu ibaratnya adalah serigala yang sedang ngawasin seekor domba. Ya, faqul syadid ghafala anha akhadaha. Dan tiap-tiap domba yang lalai ya, maka akan diterkam oleh serigala tersebut. Ya, lalai aja domba, nggak melihat keliling kanan kiri ya untuk menyelamatkan dirinya, lalai aja, setan akan menerkamnya. Ya, atau serigala akan menerkamnya. Begitu pula kita. Ya, jangan lalai ya. Makanya di antara hal yang perlu kita lakukan agar kita tidak lalai itu adalah ya, di awqati ya, yakni kita memaksimalkan secara baik adalah waktu-waktu yang kita miliki Bapak Ibu. Nah, ya, memanage waktu itu adalah bagian daripada kita untuk menghilangkan kelalaian ya. Nah, Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan ya, al-waktu itu adalah jauharatul laqimatlah ya. Jadi waktu itu adalah ibarat mutiara ya, yang memang tidak ternilai harganya. Itu waktu Bapak Ibu ya. Sekarang ini kita goflah ya, suka lalai itu goflah ya. Goflah itu kayak orang main gaple ya, gaple itu kayak dari kata goflah mungkin gitu ya. Nah, itu orang kalau main gaple itu goflah itu lalai itu dia. Kenapa lalai? Karena tidak bisa memanage waktu. Ya, waktu itu adalah jauharatul laqimatlah. Ya, mutiara yang memang tidak akan bisa ternilai. Kenapa? Karena nggak mungkin kembali waktu itu. Maka agar kita tidak lalai, ya, hendaknya kita dapat memakmurkan waktu-waktu, ya, imaratul awqat, ya, imaratul awqat, meramaikan waktu itu, ya, memakmurkan waktu itu dengan amalan-amalan yang baik, gitu. Nah, kita manage Bapak Ibu, mana waktu untuk beribadah,
ya, mana waktu untuk bekerja, ya, mana waktu untuk belajar, ya, mana waktu untuk berzikir. Nah, kalau bisa di antara waktu-waktu kita yang pada setiap harinya ada waktu yang kita khususkan di dalamnya untuk berzikir. Perlu ada Bapak Ibu, ya. Semisalnya ada waktu-waktu, ya, seperti di pagi ini, ya, kita sholat subuh bersama berjamaah. Kemudian di rumah juga kita siapkan ada waktu-waktu khusus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau seandainya kita berzikir, Bapak Ibu, kata Imam Al-Haddad, kalau ibu punya zikiran, punya wiridan, ya, punya bacaan-bacaan, itu alangkah lebih baiknya itu berbagai macam hal yang kita baca. Ya, misal Bapak Ibu, ya, sampai di Masjid Baitur Rahman ini misalnya, Bapak ya, Jumatan, ya, di antara hal yang baik dan sunnah, ya, untuk kita sebagai kaum laki yang Jumatan yang diwajibkan adalah takbir. Apa itu takbir? Berpagi-pagian atau menyegerakan diri untuk masuk ke dalam masjid. Tuh, ya, jangan sudah ada baru ke masjid, Bapak Ibu banyak gitu, ya. Dan di antaranya itu demikian. Nah, kalau dia masuk masjidnya misalnya jam 11, masih ada waktu 1 jam misalnya. Atau ada juga orang yang ke masjidnya jam 10, ada itu Bapak Ibu, ya, dia punya spare waktu 2 jam. Nah, di 2 jam itu ngapain aja? Dan di dua jam itu, ya, ulama itu mengajarkan kepada kita untuk ayat tidak bibir, yakni hendaklah kita berpindah dari satu wiridan ke wiridan yang lain. Contoh, ya, masuk kita ke masjid, yang pertama kali kita lakukan apa? Tahiyatul masjid. Jangan dulu Bapak Ibu, dulu ya main handphone, tahiyatul masjid, udah lupa tahiyatul masjidnya tuh. Iya, sampai masjid, ya, udah dalam keadaan berwudu, ya, kita tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid, ya, sunnahnya adalah 4 rakaat langsung, ya, 1 salam. Mau afdolnya lagi, setiap rakaat itu baca Al-Ikhlas 50 kali. Oh, itu afdol sunnahnya. Itu kalau masuk masjid itu 10. Tapi kalau masuk masjid setengah 12, ya keburu di bangku khutbah, gitu kan. Nah, itu sunnahnya. Nah, udah dia lakukan tuh, ya, sholat tahiyatul masjid ini kayaknya juga kita jarang, ya, Al-Fakir juga demikian, jarang ini. Kalau kita baca di kitab-kitab fikih itu sunnahnya demikian. Ya, kelamaan, ya, itu tadi yang kami sampaikan. Kalau dia masuk masjid jam 10, ada orang-orang yang memang di hari Jumat itu dia khususkan dirinya untuk Jumatan. Masjidil Haram bisa. Nah, ya, 4 rakaat 1 salam. Setiap rakaat ada Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas 50 kali, gitu ya. Kalau kita umroh, misalnya Bapak Ibu ngambil mikotnya jauh, badan kita udah capek karena kondisi fisik udah tua, maka kalau umroh itu untuk bagi orang tua itu disunahkan untuk lebih banyak di Masjidil Haram ketimbang dia ngambil mikot. Ya, cukup, ya, umroh wajibnya 1 atau 2, ya, umroh wajib, ya, 1 kali umroh wajib, ya. Nah, setelah itu bagi kondisi orang yang sudah fisiknya tua rendah, ya, ahsan lebih banyak untuk di Masjidil Haram. Tapi masih tua, ya, tidak ada penyakit, maka lebih banyak dia memperbanyak umroh. Dan tapi di dalam Masjidil Haram itu dia bisa melakukan dari satu wiridan ke wiridan yang lain. Selesai dia melakukan itu, nah, ganti lagi dia baca Quran. Ya, setelah dia baca Quran, dia punya misalnya wiridan, baca sehari baca selawat 300 kali atau 100 kali. Dia baca selawat 300 kali. Nah, habis itu masih ada waktu, dia ganti lagi, misalnya dia baca tasbih. Nah, ulama atau Imam Al-Haddad, ya, beliau menganjurkan kita itu kalau seandainya kita ingin memakmurkan waktu, ya, agar tidak lalai kita, misalnya kita berada i'tikaf dalam satu masjid, hendaklah kita berpindah dari satu wiridan ke wiridan yang lain. Tujuannya apa? Nah, beliau mengatakan sungguh merugi orang yang memang ketika dia berada
dalam memakmurkan waktu dengan zikir hanya satu zikiran yang dia baca, ya itu merugi. Artinya merugi bukan berarti tidak bagus, artinya bukan berarti merugi dia dosa, bukan, tetapi akan sangat sayang ketika dia membaca hanya dalam satu waktu yang panjang itu, satu wiridan saja. Kenapa? Karena setiap zikir, setiap selawat atau setiap bacaan-bacaan doa itu mempunyai asrair, mempunyai kerahasiaan-kerahasiaan, mempunyai fadilah-fadilah tertentu. Yasin mempunyai fadilah tertentu, selawat mempunyai fadilah tertentu, ya sholat sunnah mempunyai fadilah tertentu. Dan sehingga ketika dia melakukan berpindah dari satu wirid ke wiridan yang lain, maka dia mendapatkan berbagai macam fadilah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk apa? Menghilangkan kebosanan, Bapak Ibu, dan menghilangkan kemalasan. Kalau satu zikiran aja kita baca berjam-jam kayaknya bosan. Ya, makanya berpindahlah dari satu amalan ibadah ke ibadah yang lain agar kita nggak bosan. Ya, udah doa, kemudian selesai doa, pindah ke ibadah yang lain agar kita nggak bosan. Baca doa, ya udah saya baca Quran, pindah ke yang lain, pegang tasbih. Dan itu diantaranya adalah cara kita memanage waktu ketika kita berada di masjid dalam etika atau dalam keseharian kita, atau kita khususkan waktu ya yang memang di dalamnya untuk beribadah dengan berbagai macam zikir. Nah, itu bagian daripada cara kita sehingga kita mampu imaratul awqat, ya, memakmurkan waktu-waktu kita. Ya, karena waktu nggak akan kembali lagi Bapak Ibu, ya. Waktu gak akan kembali lagi, maka itu disebut dengan jawharul la qimatalah. Nah, karena sebentar lagi isyraq ya, terakhir ya. Watani yang kedua ya, agar kita disebut dengan memaknai atau mengamalkan jihad, yang pertama adalah dalam kita tidak lalai dengan musuh kita, ya insyaallah. Nah, kemudian yang kedua adalah watani anna akhra fitnata bani adam bi ajlil mal fardhu bil yasir bil mal kaila yaburuka. Nah, yang kedua ya, kata para ulama mengenai mendefinisikan tentang jihad itu, bahwa di antara yang paling banyak fitnah daripada manusia itu gara-gara harta. Ya, banyak permasalahan di dunia ini dalam muamalah interaksi sosial antara manusia itu, fitnah terbesarnya adalah harta. Ya, maka kata ulama di sini, fardhu bil yasir, maka ridholah Anda ya akan harta jika mendapatkan harta itu sedikit. Itu apalagi ini akan banyak dalam hal warisan Bapak. Ya, dalam hal warisan, orang yang paling kotor tentang hal warisan sebenarnya itu setan Bapak Ibu. Ya, benar. Gitu ya. Orang yang paling kotor, bahkan paling pintar, ya, membagi-bagi warisan sebenarnya setannya. Gitu ya. Nah, dalam hal ini utamakan ukhuwah kekeluargaan, gitu ya, ketimbang perpecahan kekeluargaan. Maka jika memang ada hak kita yang diambil, sudah itu aja. Kalau Ilyasir, yang penting keluarga aman, ya, keluarga tidak pecah, tidak terjadi perselisihan keluarga. Nah, yakin Bapak Ibu, yang dapat banyakan bukan ngambil atau ngambil hak orang, itu yang lebih cepat habis. Betul, nggak berkah. Gitu ya. Justru orang yang ridho dengan apa yang dia dapat dan gak terlalu banget mencet ya menuntut, itu yang berkah. Itu yang paling banyak ngambil, artinya bukan hak dia yang dia ambil, itu yang paling banyak habis. Itu nyata Bapak itu di masyarakat kita. Ya, belum mati aja udah banyak balanya, ya, udah banyak ujiannya. Jadi fardhu bil yasir, udah kita itu aja apa yang kita dapat, hal sekalipun yang kita dapat sedikit. Nah, itu banyak konflik di masyarakat demikian. Udah
Gak apa-apa kita yang paling bodoh dalam hal pembagian warisan, yang penting tidak terlalu banyak menuntut, walaupun itu hak kita. Ya warisan kan kita nggak nyari, kita nggak nyari kerja, kita nggak nyari duit, nggak ngumpulin dengan harta kita, emang udah dapetnya begitu. Ya, maka udah itu aja dengan apa yang kita dapat. Nah, yang paling banyak itu dengan hal itu dialah yang paling berkah. Tapi yang paling pintar membagi sini, ya, nah itu saya tadi biasanya juga, yang memang banyak hal di dalam ini terkait dengan ini, Bapak Ibu, terkait dengan warisan. Ya, ada al-hukama fatwa bil yasir, karena itu adalah umumnya fitnah yang paling banyak terjadi di masyarakat. Ya, agar kenapa kita dituntut untuk ridho dengan sedikit, likaila yaquluna, agar kita tidak tertipu dengan harta. Nah, agar kita tidak tertipu dengan harta. Allah alam bisawab, wa bi'idznillah. Ya, karena insya Allah